Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang terhormat Ibu Heranitri Lestiana MSc selaku dosen mata kuliah Ilmu Dasar Pendidikan, kami dari kelompok 13 akan mencoba mempresentasikan tentang kurikulum 2013 dan konsep Merdeka Belajar. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama yaitu Syifa Ussudur 1908105018, Endah Tri Lestari 1908105026. Oke, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama konsep kurikulum 2013 dan yang kedua konsep Merdeka Belajar. Materi yang pertama yaitu konsep kurikulum 2013. Yang pertama yaitu pengertian dari kurikulum. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Pengertian dari kurikulum 2013 sendiri adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan soft skill dan hard skill yang berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun tujuan dari kurikulum 2013 yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Landasan pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu landasan filosofis kurikulum 2013. Dengan landasan filosofis ini, kurikulum 2013 bermaksud untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik. Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan landasan filosofis ini dapat mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai, dan berbagai dimensi intelijensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Landasan yang kedua yaitu landasan sosiologis kurikulum 2013. Dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana yang termasuk dalam tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga yaitu landasan psikopedagogis kurikulum 2013. Yang dimaksud pada landasan psikopedagogis ini yaitu untuk memenuhi tuntutan perwujudan konsepsi pendidikan yang bersumbu pada perkembangan peserta didik beserta konteks kehidupannya sebagaimana dimaknai dalam konsepsi pedagogik transformatif. Konsepsi ini menuntut bahwa kurikulum harus didudukan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologisnya dan mendapatkan perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan zamannya. Dan yang keempat yaitu landasan teoritis kurikulum 2013. Pada landasan ini, landasan teoritis kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Yang kelima yaitu landasan yuridis kurikulum 2013. Pada landasan ini terdapat beberapa undang-undang, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dan landasan yang terakhir yaitu landasan konseptual kurikulum 2013. Yang dimaksud dari landasan konseptual ini, landasan ini merupakan landasan yang didasarkan pada ide atau gagasan dalam penyusunan kurikulum 2013. Berikut landasannya yaitu model kurikulum berbasis kompetensi, proses pembelajaran yang meliputi aktivitas belajar, output belajar atau outcome belajar, dan penilaian kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi dan penjenjangan penilaian. Materi selanjutnya yaitu implementasi kurikulum 2013. Implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan secara bertahap agar sekolah dan satuan pendidikan dapat menyiapkan diri baik dari segi pendidikan maupun dari instansi terkait. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia. Yang kedua, kebutuhan kompetensi masa depan yaitu berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan. Perbaikan kurikulum 2013. Pada perbaikan kurikulum 2013 ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang memiliki 3 kompetensi, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Perubahan kurikulum mencakup 2 perubahan, yaitu perubahan kurikulum sebagian dan perubahan menyeluruh. Adapun elemen-elemen perubahan dalam kurikulum 2013 antara lain, yang pertama yaitu kompetensi lulusan. Yang kedua, kedudukan mata pelajaran. Yang ketiga, pendekatan isi. Yang keempat, proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu kelebihan kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah atau kontekstual karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Yang kedua, yaitu kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lainnya. Yang ketiga, ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Kelemahan kurikulum 2013 yaitu tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Darurat kurikulum 2013 pada era COVID-19. Pemerintah melakukan relaksasi peraturan untuk guru dalam mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam 1 minggu, sehingga guru dapat fokus memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam. Prinsip yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran kurikulum 2013 ini pada darurat COVID-19 yaitu aktif dalam pembelajaran untuk mendorong keterlibatan penuh peserta didik dalam perkembangan belajarnya. Mempelajari bagaimana dirinya dapat belajar merefleksikan pengalaman belajarnya dan menanamkan pola pikir bertumbuh. Sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik, yaitu pembelajaran difokuskan pada tahapan dan kebutuhannya, berfokus pada penguasaan kompetensi, berpusat pada peserta didik untuk membangun kepercayaan dan keberhargaan dirinya. Baik, materi selanjutnya yaitu pembahasan mengenai konsep Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicadangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Maju.
Esensi kemerdekaan berpikir menurut Nadiem Makarim harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya kepada siswa-siswinya. Moto yang terkenal pada Merdeka Belajar ini adalah Merdeka Belajar, Guru Bergerak. Konsep Merdeka Belajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional dikembalikan ke pihak sekolah. Yang kedua, pada tahun 2021 mendatang, Nadiem berencana akan menghapus ujian nasional dan diganti dengan sistem baru yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang ketiga, membentuk siswa yang kompeten, cerdas untuk sumber daya manusia bangsa yang berbudi luhur. Selanjutnya, kebijakan Merdeka Belajar dan problemnya. Jika merujuk pada sejumlah literatur, maka konsep Merdeka Belajar yang diterjemahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tidak atau kurang linier dengan literatur yang ada. Misalnya, dari perspektif Carl Rogers yang berpendapat bahwa Merdeka Belajar mengacu pada 5 elemen, yaitu keterlibatan aktif siswa, inisiatif diri, belajar yang bermakna, mengevaluasi pembelajaran, dan esensial dari pembelajaran. Sedangkan menurut perspektif dari Mezirow, Merdeka Belajar mengacu pada membelajarkan kerangka acuan berpikir baru, mengubah cara pandang, mengubah kebiasaan, dan mengolaborasi cara berpikir. Maka konsep Merdeka Belajar menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim lebih terlihat sebagai langkah merdeka untuk melakukan perubahan kebijakan instrumental saja. Problem kebijakan Merdeka Belajar ini terkait dengan 4 hal. Yang pertama, perubahan pada ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan penyelenggaraan USBN pada tahun 2020 dilakukan dengan ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian komprehensif seperti portofolio atau penugasan. Tugas portofolio ini bisa berupa tugas kelompok, karya tulis, maupun sebagainya. Yang kedua, ujian nasional. Nadiem menegaskan tahun 2020 merupakan pelaksanaan ujian nasional terakhir. Penyelenggaraan ujian nasional tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa, kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan penguatan pendidikan karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktek terbaik tes di PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, pelaksanaan ujian ini akan dilakukan siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, kelas 8, dan kelas 11, sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Yang ketiga, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Terkait penyusunan RPP ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Terdapat 3 komponen inti dari RPP, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Dan yang keempat, Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB zonasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Menurut Nadiem, komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5%. Untuk sisanya, untuk jalur prestasi atau disesuaikan dengan kondisi daerah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama, kebijakan ujian sekolah berstandar nasional. Kelebihannya, sekolah otonom membuat model tes kompetensi siswa, baik tulis maupun model portofolio. Dan kekurangannya, karena belum ada standar, maka memungkinkan kualitas tes tersebut bermasalah. Yang kedua, ujian nasional.
Kelebihannya, model asesmen kompetensi minimum dan survei karakter secara psikologi tidak menjadi beban siswa dan guru. Dan untuk kekurangannya, cenderung memudahkan karena hanya kompetensi minimum dan penilaian karakter melalui survei itu kurang komprehensif. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kelebihannya, guru tidak terjebak pada pekerjaan administratif karena membuat RPP hanya membutuhkan 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Sedangkan kekurangannya, memungkinkan guru abai pada proses dan media pembelajaran yang efektif karena ketidakjelasan metode dan media pembelajaran. Dan yang keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru. Sistem zonasi. Kelebihannya, sistem zonasi dengan adaptasi yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Daerah diberikan kewenangan dalam menentukan proporsi dan menetapkan wilayah zonasi. Adapun komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5%, selebihnya untuk jalur prestasi 0-30%. Sedangkan untuk kekurangannya, komposisi afirmasi dan perpindahan itu tidak merdeka. Kebijakan zonasi juga sebetulnya tidak memerdekakan pilihan siswa dalam memilih sekolah negeri yang berkualitas. Selanjutnya, penerapan konsep merdeka belajar di era pandemi COVID-19. Untuk menghadapi era new normal atau sesuatu yang tidak biasa dihadapi karena adanya pandemi, dunia pendidikan menghadapi dilema sistem pembelajaran yang berangkat dari tradisional menjadi digital. Pemerintah mengumumkan untuk melakukan segala kegiatan di rumah, seperti work from home dan study from home. Kebijakan pendidikan dalam masa pandemi membuat instansi pendidikan baik dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi harus bergerak cepat dalam memulai pembelajaran digital atau daring. Hal ini mengubah kebiasaan siswa yang biasanya produktif di sekolah menjadi kaum rebahan yang cenderung menghabiskan waktu berselancar di internet. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi yang lebih penting mengubah perilaku untuk membentuk karakter. Pembelajaran dari rumah saat pandemi merupakan bagian dari pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara yang menyatakan pusat pendidikan itu ada 3, yaitu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Bapak Pendidikan juga mengatakan bahwa setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, sehingga di tengah pandemi orang tua memiliki peran penting dalam pendidikan anak. Pendidikan di era new normal sangat berbeda dengan pendidikan sebelumnya, oleh sebab itu harus memiliki cara dan strategi baru dalam pembelajarannya. Dalam rangka mencapai tujuan merdeka belajar di era new normal, maka banyak hal terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas pembelajaran daring seperti laptop, HP, kuota internet, dan listrik. Yang kedua, siswa yang belum terbiasa belajar daring. Yang ketiga, sumber bacaan buku belajar di rumah yang minim. Yang keempat, anak yang memiliki energi dan semangat ketika bersama teman-temannya. Yang kelima, minimnya sumber daya manusia yang melek teknologi, baik dari pihak guru maupun dari siswanya. Yang keenam, fasilitas sekolah yang belum mampu menyelenggarakan kegiatan belajar sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ketujuh, masa pembelajaran via daring yang belum tahu sampai kapan berakhirnya. Dan yang terakhir, kemampuan orang tua dalam mendampingi siswa belajar sangat minim, terutama bagi orang tua yang keluar rumah untuk bekerja. Setelah melihat sarana dan prasarana tersebut yang harus terpenuhi, berat rasanya untuk mencapai impian merdeka belajar, apalagi ditunjang dengan kondisi ekonomi yang rendah karena dampak dari COVID-19. Setelah melihat sarana dan prasarana tersebut yang harus terpenuhi, berat rasanya untuk mencapai impian merdeka belajar. Namun, berikut ada beberapa tips yang memaksimalkan merdeka belajar di era new normal. Yang pertama, menggunakan HP orang tua atau kerabat dalam pembelajaran daring. Yang kedua, orang tua wajib meluangkan waktu bagi anaknya dan menjadi guru di rumah.
Yang ketiga, sekolah jika tidak mampu melakukan pembelajaran via daring dapat mendatangi rumah siswa secara berkelompok dengan mengajak belajar bersama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang keempat, siswa dapat memanfaatkan media televisi, terutama dari channel TVRI, untuk mendapatkan materi pembelajaran sekolah. Dan yang terakhir, agar tubuh tetap fit dan fresh, siswa diwajibkan untuk melakukan olahraga seperti bersepeda, lari pagi, dan sebagainya yang menggerakkan fisik sehingga terjadi keseimbangan dengan kegiatan non-fisik seperti berpikir dan lainnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.